ada nih bro, aksi pihak kepolisian dalam memberantas aksi kejahatan. Ini dia liputan. Berawal dari laporan Suryani, warga Jalan Sriwijaya, Kecamatan Semarang Utara, yang mendatangi kantor Polrestabes Semarang karena kehilangan satu unit mobil saat terparkir dekat rumahnya. Saya ada kehilangan kendaraan. Menindaklanjuti laporan warga, Kanit Pidum Ibtu Andika Oktavia meminta penjelasan korban terkait kronologi hilangnya kendaraan. Ibu melaporkan pencurian mobil. Itu terjadi di mana, Bu? Di pinggir jalan raya Sriwijaya Baru, Pak. Kejadiannya tanggal 9 Januari 2023. Kita ketahui itu jam 06.05 pagi. Pada saat itu akan mengisi bensin. Kami keluar dari gang akan isi bensin. Tapi ternyata kendaraan sudah tidak ada di tempat parkir semula. Sekitar jam berapa diketahuinya itu, Bu? 06.05 pagi. Pagi ya? BPKB sama STNK-nya ada semua? Ada, Pak, lengkap. Itu mobilnya ada GPS-nya? Ada, Pak. Oke, nanti kita cek GPS-nya, Bu ya. Kita ke TKP. Setelah dirasa cukup mendapatkan keterangan korban, Kanit Pidum Satreskrim Polrestabes Semarang mengumpulkan personelnya untuk penyelidikan lapangan. Selamat malam rekan-rekan. Malam ini rekan-rekan saya kumpulkan. Jadi kita menerima laporan terkait pencurian. Yang dicuri ini bukan main-main, sebuah minibus jenis L. Informasi awal yang saya dapat kalau minibus ini masih terpasang GPS dan di sekitaran pun masih ada CCTV. Jadi kita bisa lakukan lidik malam ini langsung. Kita tunggu hasilnya. Apabila ada tersangkanya, langsung kita amankan. Tolong dalam setiap pelaksanaan tugas SOP dikedepankan. Apabila tersangka melakukan perlawanan, gunakan tindakan tegas terukur untuk rekan-rekan semua. Mohon ini dipahami. Mudah-mudahan ada hasil malam ini. Siap, Pak. Mengawali kegiatan, berdoa dimulai. Selesai. Semoga pelakunya segera tertangkap. Sudah 4, gerak, silakan. Selain berbekal laporan dan ciri-ciri kendaraan yang hilang, tim juga mengantongi rekaman CCTV yang diberikan oleh korban. Dalam rekaman terlihat jelas dua pelaku saat melakukan aksinya. Saat disaksikan bersama, salah satu anggota ternyata mengenali satu dari dua pelaku yang juga pernah ditangkap dengan kasus yang sama. Itu apa? Dari informan ada informasi apa? Siap, ada. Dan jadi kita dapat informasi kalau ada keberadaan mobil itu terpantau di desa-desa dan maksudnya masuk di perkampungan pedesaan jauh dari kota dan Di wilayah mana? di wilayah Karangawan Kabupaten Demak kemudian. CCTV ke arah sana juga dari mobilnya? Hasil pengecekan CCTV di TKP sama yang mengarah Ya, dari GPS tadi? jadi mengarah kemudian. Jadi lintasan setelah kejadian itu mobil itu mengarah ke arah timur, Semarang. Penyelidikan awal tim mengikuti jejak GPS yang terpasang dalam kendaraan dengan memantau CCTV yang ada di sekitar TKP. Namun petugas sempat kehilangan jejak kendaraan karena para pelaku membuang alat GPS dari kendaraan. Tadi saya dapat info tuh kalau GPS-nya mobil, pemilik mobil punya pasang GPS tracker di mobil itu. Nah itu GPS mobilnya masih nyala? Siap, masih nyala sekitar jam 5 masih terpantau kemudian. Terakhir di mana GPS-nya? Terakhir mati di Jalan Kartini kemudian. Oke. Saat di tengah perjalanan, Kanit 1 Pidum Ibtu Andika Oktavian mendapat informasi dari anggota
yang curiga dengan satu minibus yang melintas di wilayah Karangawen, Demak, Jawa Tengah. Halo? Pak, saya dapat informasi itu tadi katanya ngelihat ada mobil minibus terparkir di lahan kosong, betul Pak? Betul Pak, di daerah Karangawen Pak, di kampung saya Pak, itu lagi ini Pak, di bawahnya itu ada bekas-bekas dipasang stiker gitu Pak, kayak tulisan bekas tulisan gitu Pak. Warna apa ya? Bekasnya Warna apa Pak? warnanya dasar putih Pak, warna dasar putih, terus ada motifnya biru gitu Pak. Mirip ya bagusnya? Ya, mirip itu Dan. Jadi itu identik sama mobil Alp yang hilang itu Dan. Ada platnya nggak? Lihat platnya nggak? Lihat nomor platnya? Platnya kurang begitu jelas Pak. Oh, oke. Di Karangawen ya? Nanti kita cek ke sana. Nanti minta tolong nanti bawa kami ke mobil itu Pak ya? Iya Pak. Oke. Tak mau buang waktu, tim langsung bergerak untuk melakukan pengejaran. Kita lagi nunggu informasi dari Cepu nih. Kita lagi ngabarin, katanya sih mau ngabarin ya. Setibanya di wilayah Karangawen, tim melakukan koordinasi dengan anggota yang sedang melakukan pemantauan. Sikat, Jat. Posisi mobil masih di situ, Mas. Ya, dipantau dulu ya Mas, nanti kita ini perjalanan Mas. Ya Mas. Ya, dipantau dulu ya. Ya. Tim akhirnya berhasil menemukan kendaraan yang dilaporkan sedang terparkir di area perkebunan warga. Beberapa bagian kendaraan sudah terlihat dirusak oleh pelaku, seperti bagian dashboard dan juga plat nomor yang dilepas. Diduga para pelaku mencoba menghilangkan ciri-ciri kendaraan agar dapat mengelabui petugas. Namun petugas tak mendapati satu orang pun pada saat minibus tersebut ditemukan. Ngelok. Alhamdulillah. Mantap, bless you. Proses pengembangan kembali dilanjut. Dari informasi warga sekitar, polisi mendapatkan titik terang. Anggota, turun. Salah satu pelaku ternyata tinggal tak jauh dari penemuan minibus. Belakang. Tim akhirnya mengepung rumah salah satu pelaku di wilayah Tlogo Tumpi, Kecamatan Blambangan, Kabupaten Demak. Belum. Betul. Kamu pakai lari segala kamu. Diri. Banyak ini. Siapa aja? Jujur kamu. Abun, siapa lagi? Saat diamankan, A mengakui perbuatannya telah mencuri satu unit mobil minibus. Cepat kamu, bilang. Siapa aja? Sama siapa aja kamu? Bertiga, Pak. Bertiga? Iya. Yang satu kena. Cepet ngomong siapa? Satunya siapa lagi?
Ambon sama Harto, Pak. Tahu rumahnya? Tahu. Tahu, Pak. Ngomong yang jelas gitu loh. Kau jujur kau, tahu enggak? Tahu. Tahu, Pak. Bisa antar saya ke rumahnya? Ia dibantu oleh rekannya yang tinggal di wilayah Kabupaten Demak. Tak mau kehilangan target kedua, tim kembali bergerak ke wilayah Dempel Pilang Wetan, Kabupaten Demak. Sampai di lokasi, petugas melihat A yang tengah bersantai dan dengan mudah dibekuk polisi. Namamu siapa? Kamu siapa? Namamu siapa? Namamu siapa? Namamu siapa? Kamu namamu siapa? Bentar. Diri. Mbak. Yang dulu kita sama tuh. Setelah mengakui perbuatannya, para tersangka dibawa ke Mapolresta Semarang untuk diproses hukum lebih lanjut. Kamu nyuri sama siapa, Dul? Hah? Sama Angga, Pak. Sama Angga tuh sama siapa lagi? Siapa lagi? Ambon. Bon rumahnya mana? Nggak tahu, Pak. Memang mereka ini sudah beberapa kali melakukan pencurian mobil terutama. Dia sudah beberapa kali. Mereka itu biasanya menggunakan cara dicongkel kunci pintunya. Setelah dicongkel, dia buka jendelanya. Habis itu dia buka dari dalam pintunya. Untuk kunci kontak dia gunakan kunci T atau biasanya obeng juga. Terkadang juga arus listrik yang mereka mainkan untuk bisa menyalakan mobilnya, kemudian mereka bawa kabur. Untuk masyarakat, kami dari Unit Bidum Satreskrim Polrestabes Semarang menghimbau agar kejadian pencurian kendaraan seperti tidak terulang. Mohon kiranya di setiap garasi rumah itu dipasang CCTV teras tempat kita menyimpan kendaraan-kendaraan kita. Kemudian pada saat memarkirkan kendaraan, tolong pastikan betul jendela maupun pintu itu terkunci. Dan jangan memarkir kendaraan jauh dari rumah ataupun tempat jangkauan kita, karena apabila jauh dari pantauan itu akan memudahkan mereka untuk menimbulkan kesempatan bagi mereka untuk melakukan tindak pidana pencurian seperti ini lagi. Maka dari itu, untuk masyarakat lebih berhati-hati lagi, pastikan seluruh kendaraannya aman, di tempat yang aman, dan pastikan juga masih dalam pantauan kita. Karena kelangkaan kita akan digunakan mereka untuk menjadi kesempatan untuk melakukan pencurian. Para pelaku juga mengaku kendaraan hasil curian rencananya akan dibawa ke daerah Pati, Jawa Tengah untuk dijual kepada seorang penadah. Dari hasil proses penyelidikan dan berkas perkara, para tersangka dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.